Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kali ini kita mau obrolin soal warna silver. Mungkin bagi banyak teman-teman warna silver masih menjadi momok. Kami pun juga sebenarnya. Jadi bukan berarti kami yang istilahnya gitu master suhu cap jos gandos yang saat aplikasi tidak pernah gagal, bukan. Tapi kami pun juga masih banyak mengalami kesulitan, bahkan kegagalan, dan bahkan lagi mesti tombok karena ngulang kerjaan. So, kali ini bukan kita untuk menggurui, tapi kita hadir untuk sharing. Barangkali apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi atau jadi ya pokoknya ada guna dan manfaatnya buat teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kebetulan kita ada unit Avanza apa Xenia ya, saya lupa. Ini kemarin pas bulan puasa sebenarnya, tapi baru sempat edit sekarang. Terus ini unit habis nabrak sebenarnya dan udah kita ketok, dan intinya kita tinggal jros, tembak, cat, dan berikutnya clear coat. Nah, sebelum kita tembak cat seperti biasa, panel kita bersihkan dulu pakai degreaser. Degreasernya kita pakai merek Top Gloss. Ini produk dari salah satu distributor Axalta Jawa Timur. Kenapa kita pilih merek ini? Karena satu, harganya masih terjangkau untuk kalangan kaki limaan macam kami, dan yang kedua, degreaser ini ketika kita oles ke panel yang sudah ada cat, catnya tidak lumer, catnya tidak ikut terangkat. Oke, lebih detail kita obrolin di next kesempatan ya. Lanjut, setelah panelnya bersih, kita tetap hati-hati, coba kita semprotin angin dulu sebelum kita tembak cat. Nah, untuk kali ini spray gun yang kita pakai Sata Mini Jet nozzle 1,2 RPSR. Kenapa kita pilih spray gun yang kecil ini? Karena kita aplikasi malam hari. Kalau pakai kompresor yang gede, yang lebih ideal untuk dipakai suplai spray gun yang ukuran gede, misal yang Sata 5000 atau 1500 atau yang lainnya, akan sangat berisik. Karenanya kita pakai saat ini kompresor yang 2 HP. Untuk kasih nafkah si Mini Jet ini, meski main sampai 2 bar atau bahkan 2,5 bar, kompresor tidak lagi ada gejala tekor. Kenapa? Karena si Mini dia dalam 1 menit ketika dikasih mode full wide open, jadi jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol seperti yang di video kali ini, terus kita main pressure sekitar 2 bar atau bahkan 2,5 bar, dia hanya butuh angin sekitar 190 sampai 200 liter per menit. Sedangkan kompresor 2 HP yang kita pakai sak, pakai penggerak bensin ya, dia mampu produksi angin, kita tes kurang lebih stabil di angka 200 sampai 230 liter per menit. Nah, untuk ngukur kemampuan kompresor dalam produksi angin per menitnya nanti kita bahas lagi. Ada software yang bisa dijadikan ya sebagai tolak ukur untuk bikin kita ngerti seberapa kemampuan kompresor yang kita pakai ketika dihubungkan dengan spray gun yang dipakai. Kira-kira apakah kompresornya tekor ataukah tidak? Kenapa kompresor harus tidak tekor alias anginnya tidak tekor? Karena spray gun ini air tool. Spray gun sama dengan alat yang bisa kerja optimal ketika dia ada suplai angin yang ideal. Oke, ngobrol soal ini juga kita bakal bahas di next kesempatan ya. Sekarang kita ngobrol soal warna silver. Oke, yang pertama, ketika kita nembak silver, pastikan thinnernya pakai yang sebagus mungkin. Saat ini cat yang kita pakai oplos pakai merek Steel Gloss, beli di toko dekat sini. Kebetulan dia main full system alias tidak campur sari oplosannya, tapi pakai Steel Gloss full. Bukan produk yang super, bukan produk kelas atas, tapi setidaknya ketika dia tidak campur sari alias ngoplosnya tidak macem-macem pakai merek yang banyak,
setidaknya untuk warna silver akan membuat kami lebih tenang. Kenapa? Karena biasanya tidak muncul banyak masalah seperti berdebu dan metaliknya gerak alias blorok atau muncul mendung-mendung. Itu dari sudut cat, kenapa kita pilih yang ini. Yang kedua, thinner. Oke, untuk warna silver, apalagi ketika kita aplikasi pas cuaca malam, yang perlu diingat banget, pilih thinner PU yang kualitasnya sebagus mungkin. Kalau memang ada yang brand istilahnya gitu kelas atas dan masih mampu untuk dijangkau, silahkan pakai brand tersebut. Kalau misal pakai brand yang kelas atas, harganya bikin kita senut-senut ya toh, bikin jadi pengen minum obat sesak napas. Seenggaknya pakai thinner PU yang kalengan. Misal kali ini yang kita pakai Speeder Extra Slow. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyak pakai merek Dakar thinner PU-nya. Kenapa sekarang bergeser ke Speeder? Karena Dakar sudah mulai mahal dan yang lebih terjangkau si Speeder ini. Karenanya kita pilih yang ini. Dan setelah dicoba ternyata dia aman. Kriteria thinner PU yang aman untuk campuran cat nanti kita akan bahas secara detail dan rinci, mulai jenis thinnernya, kemudian rasio sebanyak apa thinner yang dibutuhkan, yang hubungannya dengan cat yang kita pakai karakternya seperti apa. Nah, itu kita bakal bahas lebih lanjut di next obrolan ya. Minggu depan rencana bakal kita tembak Panther warna silver. Kayaknya bakal kita jadikan obrolan sedetail mungkin tentang aplikasi warna silver. Untuk kali ini sekedar intermezzo, sekedar perkenalan. Jadi mungkin teman-teman ada kendala atau ada unek-unek, bisa cantumin di kolom komentar. Semoga kita ada waktu dan kesempatan untuk bisa sharing, berbagi, jawab pertanyaan teman-teman sebagus mungkin. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita pakai thinner PU yang sebagus mungkin, ini tujuannya untuk apa? Karena kalau thinner ini kurang bagus, kandungan air di dalam thinner itu cenderung masih banyak. Ini kita ndak ketemu literasi yang ngobrolin soal ini ya, tapi ini kita ngobrol dengan para ya istilahnya pelaku usaha bidang ini. Kemudian akhirnya kita dapat bocoran kalau thinner itu sebenarnya masih ada kandungan airnya. Nah, semakin bagus thinner, kandungan airnya semakin sedikit. Nah, ini yang akan jadi masalah ketika kita pakai thinner yang kurang bagus untuk campuran cat ataupun clear coat. Nanti kita tetap bakal obrolin sedetail mungkin, semampu yang bisa kita sajikan ya lur. Untuk yang ini intinya kita pilih thinner yang sebagus mungkin, apalagi untuk nembak kondisi cuaca malam hari. Kenapa kita butuh thinner yang sebagus mungkin? Karena kondisi malam di iklim tropis biasanya humidity alias kelembapan itu tinggi. Suhu tetap ideal, biasanya main 28 sampai 30 derajat itu masih masuk ranah suhu yang ideal untuk kita aplikasi cat. Tapi yang jadi persoalan seperti kemarin pas saya ada acara di Sata Indonesia, di pas launching Sata Mini Jet Nusantara. Nah, kebetulan saya yang ngusulin untuk Sata Indonesia bikin spesial edisi Sata Nusantara. Ini sekedar info, sekilas info ya. Nanti kita tetap juga obrolin Sata Nusantara di next kesempatan. Nah, saat itu saya ngobrol dengan kepala teknisi Sata Indonesia yang sudah biasa kunjungan ke Jerman juga. Nah, beliau ada info bahwa yang menjadi kendala di tempat kita itu selain suhu kalau siang terlalu tinggi, tapi juga ada tambahan humidnya tinggi alias kelembapannya tinggi. Ini yang jadi persoalan. Kalau kita salah pilih thinner, yang thinnernya itu misal terlalu banyak kandungan air, kita pakai untuk aplikasi cat kondisi malam hari, akan resiko bikin kandungan air, kelembapan air
yang ada di udara akan tertarik oleh kandungan air yang ada thinner yang nempel ke panel. Nah, ini akan jadi persoalan. Oke, jadi intinya pilih thinner sebagus mungkin untuk antisipasi ya lur. Untuk antisipasi biar tidak kejadian catnya blorok dan lain sebagainya, tak lain karena thinner masih banyak mengandung kandungan air yang akhirnya ketika dia sudah disemprotin ke panel, dia menarik kelembapan yang ada di udara untuk nempel ke panel. Akhirnya ini yang jadi persoalan. Oke. Kemudian untuk acara nembaknya seperti yang teman-teman lihat, kita usahakan kalau untuk silver jangan terlalu tebal biar dia tidak muncul jerukan yang terlalu gede dan akhirnya terlihat partikelnya tidak bisa mekar. Meskipun warnanya bagus tapi nanti partikelnya tidak kelihatan mekar, malah tidak mirip-mirip yang orisinil. Oke. Nah, untuk bisa dapat tembakan yang setipis mungkin tapi rata dan juga sudah bisa menutup baret amplas, kita butuh tembak bagian yang ada epoksinya dulu. Ketika sudah kita tembak bagian yang ada epoksi, tunggu sekitar ya 2 atau 3 menit. Habis gitu tembak kayak yang di kasus ini, kita tembak seluruh panel yang butuh untuk dicat satu lapis. Kemudian tunggu dia kering betul. Kurang lebih kita tunggu yang untuk kerjaan ini sekitar 8-10 menit. Habis gitu tie cloth dan baru lanjut tembak lapis yang terakhir. Jadi di bagian epoksi kita tembak sampai 3 lapis, di bagian yang tidak di epoksi kita tembak 2 lapis. Tujuannya apa? Warna bisa dapat rata dengan overlap yang rapat. Kemudian baret amplas akan bisa tertutup ketika kita kasih thinnernya tidak terlalu banyak. Jadi ini di lapis yang awal waktu kita nembak bagian epoksi dan langsung dilanjut di bagian seluruh panel yang butuh dicat, kita kasih thinnernya sekitar 70-80%. Padahal steel gloss ini akan mulai enak ketika dikasih thinner 100%. Nah, baru setelah kita butuh nata partikel untuk bikin warna semakin hidup, kita kasih tambah thinner jadi sekitar 1:1 sampai 1:110%. Nah, habis gitu kita tembaknya ndak pakai mode disaur-saur, langsung tembak ya cukup basah tapi ndak over, sekitar medium ya kira-kira. Habis gitu sudah selesai dan siap untuk kita lanjut pernis. Hasilnya seperti yang teman-teman sudah lihat di video kali ini. Kita dapat warnanya sudah nutup dengan cukup bagus, partikelnya juga terlihat dia tidak mendem tapi masih mau kelihatan mekar. Akhirnya ketika dipernis dia akan muncul warna partikel yang ya semirip mungkin dengan orisinilnya. Ini kondisi panel setelah kita finishing, jadi sudah dipoles, persiapan untuk diambil. Untuk detail gimana nembak clear coatnya kita obrolin di video selanjutnya ya lur. Kalau dijadikan satu bakal terlalu panjang, nanti malah bikin teman-teman mules terlalu lama dengar suara cempreng saya. Kita dapat sambungan catnya, warnanya sudah mau nyatu dengan yang lama. Alhamdulillah selamat. Oke, kali ini sekian dulu, lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum.